Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak atau Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Sri Oktavia Kartini dengan nomor induk mahasiswa 411840012507000 dari LPTK Universitas Islam 45. Hari ini Rabu 12 Agustus 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk ujian kinerja UKIN dengan topik persebaran fauna dunia kelas 11. Ini adalah kartu identitas saya. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak hebat. Apa kabar kalian siang ini? Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Silahkan dipimpin oleh ketua kelas. Siap. Belum belajar kesempatan kali ini, mari kita berdoa dulu. Agama masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Iya, siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya? Iya. Sudah siap belajar? Bajunya sudah rapi belum? Bukunya sudah ada di atas meja? Ada sampah nggak di kolong meja? Tidak ada, ya. Oke. Kalau begitu sebelum mulai belajar, kita nyanyi dulu lagu nasional Indonesia Raya. Silahkan berdiri ya. Maaf ya, sebentar. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, satu lagu lagi ya. Tadi kan lagu nasional, sekarang kita nyanyi lagu daerah. Ini lagu daerah kita, lagu daerah Jawa Barat.
Iya, silakan duduk kembali. Biar makin semangat lagi kita ice breaking ya. Kalau ibu bilang bumi, kalian tepuk tangan 1 kali. Kalau ibu bilang Indonesia, kalian tepuk tangan 2 kali. Kalau ibu bilang geografi, kalian tepuk tangan 3 kali. Coba ya, kita mulai. 1, 2, 3. Geografi. Bumi. Indonesia. Indonesia. Geografi. Bumi. Indonesia. Geografi. Bumi. Iya, udah ya. Ada yang masih ingat nggak pelajaran minggu lalu tentang apa? Tentang apa? Ada yang ingat? Persebaran fauna di dunia. Iya. Ada yang tahu ada berapa persebaran fauna di dunia? 6. Ada? Iya, ada 6. Ya. Ada yang tahu gambar apa aja ini? Gambar apa aja? Harimau. Kemudian apa lagi? Ada belut listrik. Terus yang sana pojok apa? Salamander. Yang ini? Gorila. Yang sebelahnya? Sebelahnya lagi gampang? Penguin. Iya. Nah, jadi ini ada 6 daerah persebaran fauna. Nih ya. Sebelumnya, ada yang tahu ini gambar apa? Kanguru. Kemudian ini? Panda. Kenapa kanguru hanya ada di Australia dan panda ada di Cina? Yang pertama deh, kenapa kanguru hanya ada di Australia? Ya, kenapa? Yang pertama, kanguru itu habitatnya di mana? Di daerah kering ya, misalnya padang rumput atau gurun. Sedangkan kalau panda? Kenapa ada di Cina? Karena banyak bambu. Ada nggak kanguru di Amerika? Tidak ada ya. Kalau panda ada nggak di Afrika? Tidak ada ya. Terus ini, apa perbedaan antara gajah Asia dan gajah Afrika? Dua-duanya sama-sama gajah, tapi habitatnya berbeda. Perbedaannya dilihat dari mana? Kenapa? Iya, dari kuping, dari gading, dan juga dari ukuran tubuh. Ya. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini, yaitu persebaran fauna di dunia.
Ini tujuan pembelajarannya. Yang pertama, mengidentifikasi wilayah persebaran dan fauna khas di dunia, menjelaskan ciri-ciri zona persebaran, menganalisis faktor yang mempengaruhi perbedaan fauna antar wilayah, menyajikan hasil diskusi dalam bentuk poster mini, mempresentasikan hasil kerja kelompok dengan percaya diri dan menghargai pendapat teman. Sekarang kita lihat di sini zonanya ada Paleartik, Neartik, Ethiopian, Oriental, Australis, dan Neotropik. Ada yang mau menunjukkan di mana zona Ethiopian pada peta? Ya, silakan maju ke depan. Jadi untuk persebaran, Yang coba yang sebelah sana yang peta dunia, ya. jadi untuk persebaran Ethiopian itu ada di sekitar benua Afrika bagian selatan, Bukit Sahara, lalu beberapa kecil pulau-pulau di sekitarnya dan juga pulau Madagaskar atau negara Madagaskar. Bisa menyebutkan contoh negaranya? Contohnya bisa berupa Madagaskar, Angola, Tanzania, dan yang paling dekat dengan batasan Bukit Sahara adalah Nigeria. Iya, terima kasih Kolis. Coba sekarang siswi perempuan, ada yang bisa menjelaskan di mana wilayah Neartik? Ya, silahkan maju ke depan. Neartik itu meliputi bagian seluruh Kanada, lalu Amerika Serikat, kecuali Florida, Hawaii, dan Texas, lalu meliputi juga Greenland dan Meksiko tengah bagian atas. Iya, terima kasih. Ya, betul ya. Neartik itu adanya di Amerika Utara. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah zona Paleartik. Ini merupakan zona terluas. Ya, floranya khasnya ada tikus, bison, landak. Kemudian penyebarannya ada di mana kalau Paleartik? Ayo, Paleartik ada di mana? Di Eropa, Asia. Asia mana? Iya. Terus Asia mana lagi? Iya, hingga Maroko di Afrika. Berikutnya yaitu Neartik. Sebentar ya, ini kenapa error? Tunggu. Kalau Neartik adanya di mana? Ups, ininya error. Kenapa ini ya? Tunggu, maaf. Kenapa ini? Oke, Neartik adanya di mana? Di wilayah Amerika Utara, misalnya Kanada, kemudian Amerika dan sebagian Meksiko. Beberapa jenis faunanya khas. Apa contohnya? Bison, terus kalkun. Kalau yang digambar itu apa? Salamander. Ya. Berikutnya zona Ethiopian. Wah, slide-nya nggak berganti, maaf ya. Maaf, slide-nya agak error. Sebentar ya.
Kita sambung lagi aja. Ada Etiopian. Etiopian wilayahnya di mana? Di wilayah benua Afrika. Contoh faunanya apa? Jerapah, singa, cita, jaguar, kuda Nil ya. Nah ini wilayah. Oh iya maaf memang error. Jadi kita tidak usah pakai ini aja proyektor. Gimana? Sebentar. Sudah kita matikan saja. Tadi apa? Sampai Etiopian. Perhatikan Etiopian ini wilayahnya meliputi Afrika daerah sub-Sahara kecuali gurun Sahara. Daerah sub-Sahara itu ialah Afrika bagian tengah dan bagian selatan dan termasuk Madagaskar. Contoh faunanya apa? Jerapah, kemudian zebra. Oke. Sudah, Etiopian sudah, tadi Paleartik sudah, sekarang wilayah Oriental. Wilayah Oriental ini adanya di Asia Tenggara, kemudian Asia Selatan, dan Asia Timur bagian selatan. Contoh faunanya apa? Orangutan, terus harimau, kemudian lemur ya. Di sini banyak mamalia besar ya. Setelah Oriental di bawahnya yaitu ada benua Australia atau disebut juga dengan fauna Australian. Contohnya apa fauna Australian? Kanguru, terus walabi, terus koala, terus banyak ya. Nah wilayah Australian ini meliputi benua Australia, kemudian negara Papua Nugini, negara di Kepulauan Pasifik, dan Indonesia bagian timur. Paleartik sudah, di sini daerah Eurasia, kemudian Etiopian, Afrika, Oriental, Asia Tenggara dan Asia Selatan, kemudian Australian, benua Australia, daerah Neartik yaitu Amerika Utara, kemudian sampai Meksiko bagian tengah. Yang terakhir yaitu daerah neotropik yaitu apa? Daerah Amerika Selatan dan Meksiko bagian tengah ke arah selatan. Tahu contoh-contoh negara Amerika Selatan? Brazil, terus Nah, contoh faunanya apa? Fauna Amerika Selatan atau neotropik? Apa contohnya? Opossum, anaconda, terus piranha, flamingo ya. Nah, kalian biar kalian makin paham, Ibu telah menyediakan RKPD per kelompok yaitu tentang zona fauna di dunia. Ibu bagikan dulu ya. Coba yang zona neartik, yang mau mengerjakan zona neartik siapa? Ya. Kemudian neotropik. Berikutnya Oriental. Berikutnya Paleartik, zona Paleartik. Berikutnya Etiopian. Dan yang terakhir Australian.
Sudah dapat tiap kelompok LKPD-nya ya? Ya, sekarang diperhatikan, dibaca dulu LKPD-nya. Di situ ada beberapa pertanyaan dan jawabannya itu kalian tuangkan di dalam karton yang telah disediakan. Jadi nanti hasilnya dalam bentuk poster mini. Yang pertama, kegiatan 1 yaitu memetakan wilayah atau where is it. Identifikasi wilayah yang termasuk zona fauna ke kelompok. Di situ masing-masing sudah dapat peta butanya kan? Ya, silakan kalian asir atau kalian warnai yang termasuk zona fauna kalian. Asir wilayahnya, berikan legenda atau keterangan yang sesuai, kemudian ditempelkan pada karton. Itu kegiatan yang pertama. Kemudian kegiatan yang kedua, yaitu mencari faunanya, fauna khas. Di LKPD kalian itu ada 12 gambar fauna. Kalian cari 6 fauna yang sesuai dengan zona yang kalian pilih. Kalian gunting, kemudian kalian tempelkan pada karton, lalu diberi nama itu hewannya hewan apa. Kemudian yang ketiga yaitu tentang karakteristik zona tersebut, ciri-cirinya. Kalian tulis di karton ya. Kemudian yang keempat, yaitu kenapa fauna tersebut berbeda dengan fauna yang ada di wilayah lain. Atau faunanya itu endemik hanya ada di wilayah tersebut. Dan yang terakhir yaitu kalian membuat jargon sesuai dengan kreativitas kalian. Semua hasilnya itu dituangkan di dalam karton. Jadi nanti bentuknya poster. Silakan dikerjakan, waktunya 20-25 menit. Biar terasa cepat, silakan dibagi-bagi tugasnya. Kemudian, jangan lupa di LKPD-nya diisi refleksinya. Setelah menyelesaikan proyek posternya, jawablah secara singkat, apa hubungan antara kondisi geografis suatu wilayah dengan persebaran fauna. Silakan dikerjakan, waktunya 20 menit. Dibagi-bagi tugasnya ya, ada yang menggunting, ada yang menempel, ada yang mengarsir peta. 20 menit, setelah 20 menit kita presentasikan. Presentasinya tiap kelompok 3-5 menit cukup. Ini sudah mulai. Iya. Kenapa? Iya, diisi. Nanti LKPD-nya dikumpulkan lagi ya, ditulis namanya, terus dijawab refleksinya. Iya. Ayo silahkan dikerjakan. Ya. Nanti ditandain ya, misalnya arah utara ya. Dikasih keterangannya ini wilayah apa, Eropa gitu. Oke, yuk. Iya, yang rapi. Apa ya? Iya, diisi. Silakan dikerjakan. Kenapa? Digunting kayak gini. Iya, boleh. Tapi jangan dihabisin ya ininya. Ayo. Ada kesulitan? Jadi sudah jelas ya apa yang dicari, yaitu wilayah persebarannya, kemudian gambar faunanya dan namanya. Kenapa?
Iya, itu diisi. Nggak di hektar boleh nggak? Iya. Hektar dulu ya, biar ada ruang beda. Ayo dikerjakan semuanya. Gimana, yang ini ada kesulitan nggak? Nggak. Ya. Nanti petanya dikasih keterangan ya. Iya, wilayahnya ditulis, misalnya itu Australia gitu. Bu, Ya, akhirnya boleh pakai pensil nggak Bu? kenapa? Untuk mengaturnya boleh pakai pensil atau tidak? Boleh, yang penting warnanya kelihatan beda. Kalau ada yang berwarna juga nggak apa-apa. Gimana kelompok ini? Sudah mulai mengerjakan? Ya. Ayo dipilih warnanya. Gimana yang ini? Kartonnya mana? Ada Bu. Ayo langsung aja ditempel di karton biar cepat selesai. Warna apa? Yang ini gimana? Oh, sudah mulai menempel di karton. Iya. Ayo segera diselesaikan. Yang ini sudah mulai ditempel. Wah. Kasih nama ya ntar ya. Ini ada yang kasih nama nih biar cepet pakai spidol. Alamnya Kenapa? Apa ini? boleh tahu namain hewannya? Apa ini?
Yang ini juga sudah mulai menempel, ya. Jangan lupa hewannya dikasih nama ya. Ayo yang ini ditempel hewannya, kasih nama. Oh, yang ini sudah mulai menempel. Biar cepet ya. Jangan lupa hewannya dikasih nama ya. Terus wilayahnya ditulis itu apa ya. Nanti ini ditulis ya wilayahnya apa ya. Misalnya ditulis di sini apa namanya, benua apa gitu, di sampingnya. Sepuluh menit lagi ya. Ya. Ayo mulai ditempel, digunting. Ini apa? Kan ada dua, mana lemnya? Nanti petanya itu dikasih keterangan ya. Di sebelahnya misalnya itu benua apa. Iya, di sebelahnya, di situ kan bisa. Di sebelahnya atau di kertasnya yang putih juga nggak apa-apa. Jargonnya udah, mau ditulis di mana? Oh ya. Oh, slogan ya. Udah? Nunggu petanya, Ibu. Oh, belum lagi. Tempel. Oh iya. Hewannya sudah dinamai. Sudah, Ibu. Apa lagi? Udah. Yang ini sudah nulis apa? Oh, namanya Kasuari. Karakteristiknya udah. Nah. 7 menit lagi ya. Ayo, mau ditempel di mana ini? Ya.
Di sini juga nggak apa-apa, kan udah ketahuan posternya. Ngerjainnya, kalau ngerjainnya neotropik pasti posternya neotropik. Iya. Udah jadi? Oh iya. Ditulis ya wilayahnya nanti. Iya. Ya. Sudah jadi? Sudah. Tunggu yang lain ya. Oke, Ibu, baik. Yang ini sudah. Nah, itu Fatimus lah. Ini apa lagi yang mau ditempel? Mau nulis perbedaan. Oh iya. Gimana? Lima menit lagi ya. Ayo. Ini sudah. Yang ini sudah. Yang ini sudah sampai mana? Sudah siap ditempel? Ya, ya. Petanya mana? Iya. Ya. Kenapa? Enggak. Adanya refleksi di yang LKPD-nya. Kalau posternya tadi cuma 5 aja. Peta, terus gambar binatangnya, karakteristiknya, alasannya kenapa berbeda dengan fauna lain, sama jargonnya. Tiga menit lagi. Ya, kenapa? Kenapa? Boleh, di belakangnya juga boleh. Kan udah ada ini. Udah ditulis di LKPD-nya. Udah yang ini, ayo. Sebentar lagi waktunya sudah selesai. 2 menit lagi ya. Ayo. Sudah selesai ini? Itu apa?
Mm-mm. Itu di bawah masih kosong space-nya. Satu menit lagi. Ini kelompok tulis Kenapa? nama zonanya apa gimana? Yang kelompok ini. Iya, tulis nama zonanya. Kenapa? Iya, tunggu ya. Sudah selesai? Udah ditulisin wilayahnya? Di mana? Mau di sini boleh, di sini juga boleh. Ya boleh. Ya. Kenapa? Iya. Ada yang mau maju? Oh, Oriental. Siapa yang mau maju dulu? Oh, Astralis dulu ya udah, yo silakan. Yang lain perhatikan ya, sudah duduk dulu ya, duduk dulu perhatikan temennya mau presentasi. Ayo. Ini bisa dimatiin nggak proyektornya? Ada tulisan eco blanknya. Dimatiin dulu ya. Ya, silakan diangkat posternya. Ayo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, kami dari Papua membahas mengenai zona Australis. Zona Australis berada di sekitaran benua Australia. Kemudian dan juga Papua ini ada beberapa pulau di negara Indonesia Timur bagian Indonesia Timur. Ya, ada karakteristik. Yang pertama ada terdapat bioma gurun, sabana, dan stepa. Yang kedua keberadaan hewan berkantung. Yang ketiga mamalia berukun kecil. Yang keempat ada burung berwarna-warni. Yang terakhir ada sedikit jenis ikan air tawar. Yang berikutnya ada ini ya. Gue pegangin, jangan dijepit. Faunanya tuh ada kasuari, koala, wombat, kanguru, platypus, sama Tasmania devil. Kemudian ada alasannya. Yang pertama ada isolasi geografis. Terpisahnya daratan ini dari benua lain sejak zaman purba atau pecahan benua Gondwana. Yang kedua ada variasi iklim ekstrim, mulai dari tropis basah di bagian utara Papua atau Australia Utara, Mediterania hingga wilayah gurun kering yang mendominasi 2/3 pusat benua Australia. Selanjutnya, apakah ada yang mau bertanya?
Oke, silakan. Boleh kumpulin satu dulu. Oh, satu aja. Kasuari. Jadi untuk burung-burung ikonik yaitu terdapat burung kasuari dan juga burung cendrawasih. Ya. Selanjutnya ada siapa? Kelompoknya Adit boleh dipersilakan. Fauna yang paling terkenal di Indonesia. Wah, Ayo silakan dijawab fauna yang terkenal di Australia. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Adit. Jawabannya adalah kanguru dan koala. serta platypus. Iya. Lalu terakhir ada yang mau bertanya lagi? Ya, ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, siapa aja? Lah, ini pertanyaan sama. Atau ini jargonnya? Oh iya, buat. Ya silakan jargonnya. 1, 2, 3. Kelompok 2, cerdas, kompak, berwawasan. Fauna Australis, pelajari, pahami, budayakan. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kelompok berikutnya silahkan. Ya silahkan. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Zona Oriental ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Waduh. Oke. Jadi sekarang kita masuk ke wilayah persebarannya. Wilayah persebaran zona oriental itu dimulai dari India, Asia Selatan, pegunungan Himalaya, bagian selatan dari Asia Timur alias Tiongkok, hingga sebagian pulau di Indonesia. Hewan-hewan. Selanjutnya ada jenis-jenis faunanya, yaitu yang pertama ada badak sumbu, yang kedua orangutan, yang ketiga ada beruang madu, terus yang keempat ada merak, yang kelima ada tapir, dan yang terakhir ada harimau. Siapa yang mana? Tiara aja ini alasannya. Selanjutnya ada karakteristik. Yang pertama, sebagian besar berada di iklim tropis, terdapat bioma hutan hujan tropis. Didominasi mamalia besar, memiliki berbagai jenis primata, memiliki hewan endemik, banyak spesies yang khas yang hanya ditemukan di wilayah tertentu. Contohnya anoa atau orangutan. Banyak burung bersuara merdu meski warna bulunya tidak mencolok. Selanjutnya ada alasannya. Isolasi geografis secara alami memisahkan persebaran sebagai spesies fauna unik. Iklim tropis yang khas membentuk proses evolusi fauna secara mandiri. Langsung kan? Rafa baca Rafa. Yang ini. Jenis fauna di zona Australia terdapat 19 famili hewan endemik, diantaranya yaitu di zona Oriental ada 19 famili hewan endemik, diantaranya yaitu landak mini, platypus, hewan marsupial, terus serigala Tasmania, bandikot, pasum, kaskus, kanguru, koala, dan wombat. Oke, kita sekarang membuka sesi pertanyaan ya. Siapa yang mau nanya? Tidak ada. Silahkan kelompoknya Gozal. Saya ada beberapa famili endemik di zona oriental. Mana tadi? Oke. Yang mana? Ini. Mana? Ada berapa kan? Mana?
Ada berapa fauna endemik Ada di 5, zona Bu. oriental? Ada banyak pastinya, misalnya apa aja? Fauna endemik. Seperti mana anjir mana. Nggak ada. Ya, silakan. Seperti tadi platypus, opossum, bandicoot dan Platypus itu di Australia. oke, salah berarti dan orangutan. Ya, orang hutan. Ya. Oke. Ada lagi? Silahkan untuk kelompoknya Vira. Betul, pertanyaan bagus sekali. Oke, jadi wilayahnya dimulai dari Asia Selatan, pegunungan Himalaya, hingga Asia Timur bagian selatan alias Tiongkok, dan sebagian pulau yang ada di Indonesia. Habis. Sudah langsung jargonnya aja ya. Siap, 3. Oriental, alamnya bikin wow. Ayo berikutnya. Ayo berikutnya, silakan. Ayo silakan. Baik Ibu. Ya. Gue mau lihat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mengenai Ethiopian. Yang pertama, karakteristik ciri-ciri dan zona, yaitu mamalia besar yang beragam, yang kedua banyak hewan endemik, yang ketiga memiliki burung yang khas, yang keempat kesamaan dengan fauna oriental. Nah, Ethiopian itu persebarannya, zona Ethiopian adalah wilayah persebaran fauna yang mencakup seluruh benua Afrika, khususnya bagian selatan Gurun Sahara, Madagaskar, dan sebagian kecil dataran Arab. Lanjut. Jenis-jenis hewan. Jenis hewan ada zebra, burung unta, gorila, jerapah, gajah, sama singa. Alasan. Baca. Yang mana? Alasan. Mana alasannya? Alasan fauna Ethiopian berbeda, isolasi gurun Sahara menghalangi perpindahan hewan ke benua lain. Habitat khas didominasi sabana dan hutan tropis Afrika. Evolusi mandiri beradaptasi secara unik tanpa gangguan dari luar. Jargon kita, Ethiopia squad, larinya kayak cita, kuatnya kayak gajah. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ada yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya nggak? Nggak usah ya. Ada pertanyaan atau nggak ada? Nggak ada. Nggak ada pertanyaan. Coba. Ada yang mau bertanya nggak? Satu pertanyaan nggak apa-apa, silakan. Ya. Wilayah mana saja yang termasuk zona persebaran Ethiopia? Wilayah mencakup seluruh wilayah benua Afrika, khususnya bagian selatan Gurun Sahara, lalu Madagaskar dan sebagian kecil dataran Arab. Udah terjawab? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kelompok berikutnya silahkan. Yang mana? Ayo. Siapa yang mau
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 tentang konsep dan istilah neotropik. Nah, neotropik itu ada di bagian Meksiko Tengah dan Amerika Selatan. Faunanya di sini tuh ada jaguar, kapibara, alpaka, ada anetater, ada anaconda, sama terenggiling. Karakteristik. Selanjutnya ada karakteristik. Yang pertama tuh banyak hujan tropis. Yang kedua beriklim panas dan lembab. Yang ketiga fauna sangat keberagaman seperti jaguar, ilma, dan anaconda. Yang terakhir ada flora dinominis, tumbuhan tropis. Alasan karena wilayah neotropik beriklim tropis sehingga memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang tinggi. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Apa yang dimaksud dengan wilayah neotropik? Apa yang dimaksud dengan wilayah neotropik? Ada yang mau jawab? Satu pertanyaan aja. Ayo. Ya. Ibu. Silakan. Wilayah neotropik adalah wilayah biogeografi yang mencakup sebagian besar Amerika Selatan, Amerika Tengah, dan Kepulauan Karibia. Sudah tidak ada pertanyaan lagi. Silakan jadwalnya. Sekian dari kelompok kami. Maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slogan dari kami adalah dari Amazon untuk dunia, neotropik sumber kehidupan. Saya pegang saya. Pegang aja. Pegang gitu. Siapa mau pegang mic-nya? Saya Dibantu pegang. Kalau kamu pegang mic berarti temennya bang pegang karton. Nah, ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Paleartik akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, wilayah persebaran zona Paleartik dimulai dari Eropa, keseluruhan Eropa, Rusia, Asia Tengah, sampai ke Maroko yang terletak di Afrika. Ciri-ciri hewannya ada serigala, unta, rusa kutub, beruang putih, dan panda. Oke, di sini ada karakteristik zona. Yang pertama ada variasi iklim yang ekstrim dari dingin kutub hingga gurun, serta keragaman fauna seperti panda, rusa kutub, dan bison. Yang kedua ada zona Paleartik, merupakan daerah fauna terbesar. Yang ketiga, zona ini mencakup Eropa, Rusia, Asia Tengah, Tiongkok Utara, hingga Maroko di Afrika. Yang ketiga ada zona ini terpisah dari zona Etiopian di sebelah selatan oleh padang pasir. Alasannya? Kimi nih alasannya. Itu tuh. Ini. Alasannya fauna Paleartik
Berbeda karena wilayah ini mencakup daerah yang sangat luas dengan iklim sebagian besar dingin atau sejauh serta dipisahkan oleh hambatan alam yang kuat seperti Himalaya dan Gurun Sahara. Gimana Bu? Siapa namanya? Mana ya gini? Oh, Zivana ya, silakan. Zona Palearktik adalah daerah persebaran hewan paling luas di dunia berdasarkan letak geografis dan iklim. Apa coba di Zona Palearktik adalah daerah persebaran hewan paling luas di dunia berdasarkan letak geografis dan iklim. Udah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, jawabannya silakan. 1, 2, 3. Palearktik berseri, bumi kembali berseri. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mika kafe dia. Assalamualaikum. Bareng-bareng lah kocak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Nearktik akan menjelaskan apa itu Nearktik. Langsung juga. Karakteristik zona Nearktik dominan oleh iklim dingin dan sedang. Terdapat bioma tundra, taiga, hutan gugur, padang rumput, gurun, banyak mamalia besar. Hewannya, faunanya ada kalkun liar, rusa, burung peniru, bison Amerika, sapi mus, dan salamander harimau. Berikutnya ada ciri-ciri. Yang pertama, memiliki iklim beragam, mulai dari kutub yang sangat dingin, daerah subtropis. Yang kedua, vegetasinya beragam, seperti tundra, taiga, padang rumput, dan hutan gugur. Faunanya mampu beradaptasi dengan iklim dingin, memiliki banyak mamalia, terdapat berbagai jenis beruang, ditemukan hewan pengerat, wilayahnya relatif terpisah dari wilayah lain. Selanjutnya alasannya, perbedaan fauna di wilayah Nearktik seperti Amerika Utara, Greenland, dan Meksiko Utara dibandingkan wilayah lain di dunia disebabkan oleh kombinasi faktor geografis, sejarah geologi, iklim, dan evolusi. Ada yang mau bertanya? Itu Bu. Jadi kondisi iklimnya itu sebagian besar dingin dan memiliki tipe seperti tundra, taiga, hutan gugur. Dah seperti itu. Jargonnya, ayo. 1, 2, 3. Kenali Nearktik, lestarikan faunanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu untuk kalian semua presentasinya. Ya. Jadi ada berapa zona persebaran fauna di dunia? Ada 6, apa aja? Palearktik, kemudian Nearktik, terus Australian, Oriental, Neotropik,
Ya. Masing-masing faunanya berbeda ya di tiap zona, walaupun ada beberapa zona yang faunanya sama. Ada yang tahu apa faktor penyebab perbedaannya? Yang pertama ada faktor iklim. Terus apa lagi? Tadi juga ada faktor geologis zaman dulu. Terus apa lagi? Ya, isolasi. Apalagi ada lagi yang tahu? Apa tadi? Ayo. Kalau tidak ada, coba Ibu mau tes pengetahuan kalian ya. Di sini ada post tesnya. Waktunya 3 menit sampai 5 menit. Ya. Ada 10 pertanyaan. Ada yang belum dapat? Berapa? Siapa lagi yang belum dapat? Kamu belum dapat? Ayo, waktunya 3 menit. Siapa lagi yang belum dapat? Ayo silakan dikerjakan. Yang sudah boleh dikumpulkan. Sudah, yang sudah boleh dikumpulkan ya. Ya, silakan. Oh ya. Iya. Ayo, siapa lagi yang mau dikumpulkan? Iya, mana? Siapa lagi yang belum? Ayo dikumpulkan.
Waktunya sudah habis. Ayo. Ayo, sudah waktunya. Ayo. Sudah semua? Ini sudah? Kelompok sana sudah? Sudah semua ini? Hostesnya? Ya, setelah evaluasi. Sekarang setelah belajar tentang persebaran fauna, apa yang kalian rasakan? Mantap. Apa ada kesulitan? Ada kesulitan nggak? Gimana perasaan kalian? Terus sebelum kita akhiri pembelajaran, ada yang ingin menyampaikan kesimpulan tentang materi kita hari ini? Ya, coba Raga, ya. Kita hari ini telah belajar materi geografi tentang persebaran flora dan fauna. Ada sekiranya 6 zona persebaran flora dan fauna di dunia ini. Palearktik, nearktik, neotropik, oriental, dan oriental, australis, Ya. dan Eurasia. Semoga ilmu yang kita telah pelajari tadi bisa bermanfaat di kemudian hari. Ya, amin. Ya. Kemudian untuk minggu depan setelah kita belajar fauna di dunia, pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang flora dan fauna di Indonesia. Jadi nanti bisa dibaca dulu di rumah ya, biar lebih ada pemahaman. Ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Jadi itu tadi sudah jelas kesimpulannya ya. Ada 6 zona persebaran fauna: Palearktik, Nearktik, Oriental, Australia, Etiopian. Satu lagi Neotropik. Semuanya memiliki ciri khasnya masing-masing. Kalau beneran nih nggak ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita tutup materi hari ini. Sebelum ditutup kita berdoa dulu. Silakan, ada yang mau pimpin doa? Ya, silakan. Ayo pimpin doa. Doa sebelum pulang. Siap. Sebelum kita mengakhiri pelajaran geografi kali ini dan sebelum pulang, mari kita berdoa. Nanti berdoa dimulai. Salamnya? Selesai. Salam. Kembali salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dibereskan kertasnya, sampahnya ya. Ya, setelah itu silakan pulang, hati-hati di jalan. Ya. Ya. Udah. Tadi itu yang udah kan? Tadi yang di belakang itu kerekam nggak? Enggak yang di belakang itu yang 2 baju merah. Kerekam nggak tadi yang 2 baju